Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Saya senang teman-teman menemukan video saya. Channel ini merupakan sarana saya untuk menyampaikan opini pribadi mengenai suatu produk makeup. Harapannya channel saya bisa menjadi sumber referensi terpercaya untuk teman-teman semuanya sebelum memutuskan untuk membeli atau tidak. Saya harap teman-teman bersedia untuk mendukung channel saya dengan cara subscribe, bunyikan loncengnya sehingga teman-teman dapat notifikasi setiap kali saya upload video terbaru. Jangan lupa untuk selalu kasih like di video-video saya dan sharing kepada teman-teman yang lain. Oke, di video kali ini saya mau membahas mengenai produk terbaru dari LT Pro. Saya kira LT Pro agak berdekatan waktu rilisnya antara produk yang sebelumnya dengan yang kali ini. Video saya yang sebelumnya itu mengenai Aquaboost Serum Foundation dari LT Pro. Saya akan kasih linknya kepada teman-teman kalau misalnya teman-teman berminat untuk mengetahuinya. Sedangkan kali ini merupakan kolaborasi yang kedua kali antara LT Pro dengan makeup artis ternama Michelle Kwan. Rasanya sudah setahun yang lalu, mungkin setahun lebih sedikit, LT Pro dengan Michelle Kwan berkolaborasi meluncurkan pada waktu itu mereka merilis highlighter kit dengan liquid highlighter. Kolaborasi pertama mereka secara resmi bernama Perfect Glow Highlighter. Jadi ada highlighter kit, juga ada liquid highlighter. Nah, di kolaborasi yang kedua ini mereka merilis satu produk tambahan terhadap produk yang sudah ada, yaitu finishing powder. Sedangkan untuk highlighter kitnya mereka menambahkan satu varian baru. Tahun lalu ada dua varian highlighter kit yang mereka tawarkan. Nah, di kolaborasi kali ini mereka menambahkan satu varian baru lagi pada highlighter kit tersebut. Sedangkan untuk liquid highlighternya mereka menambahkan dua varian baru, yaitu Dream dan Blush. Nah, kita akan bandingkan apa saja perbedaannya, apakah ada improvement atau bagaimana. Kita cari tahu sama-sama di video saya ini ya. Karena pada kolaborasi yang pertama saya sudah punya highlighter kit tersebut, jadi untuk kolaborasi kali ini saya tidak membeli kembali. Jadi ini adalah highlighter kit saya dari kolaborasi yang pertama. Ini nomor 01. Dan ini adalah liquid highlighter mereka yang terdahulu. Ini saya punya varian bernama Aurora. Untuk kolaborasi kali ini saya membeli finishing powder mereka. Ini seperti ini, Michelle Kwan Perfect Glow Cashmere Finishing Powder. Ini bentuk kemasannya ya. Tampak depan, tampak samping ada nama Michelle Kwan-nya. Sini. Nah, ini adalah kemasan produk dari finishing powder tersebut. Nah, di sini LT Pro Perfect Glow Cashmere Finishing Powder. Di sini Michelle Kwan. Ini tampilan dari tutupnya, mirror gitu. Ini netonya 14 gram. Lalu untuk liquid highlighternya, saya pilih yang varian Dream. Nah, ini adalah kemasannya seperti ini. Dari segi kemasan, antara yang baru dengan yang sebelumnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Ini teman-teman bisa lihat, ini yang baru, ini yang sebelumnya. Yang baru hanya diberi tambahan new formula, tapi sedikit perbedaannya hanya dari segi kemasan kartonnya. Warna kemasan kartonnya ya. Yang lama ini warnanya lebih ke abu-abu silver gitu. Kalau yang ini agak rosy sedikit ya. Nah, bisa kelihatan ya teman-teman perbedaannya ya. Sedikit sekali, tidak terlalu signifikan ya. Saya akan mulai dengan finishing powdernya dulu ya. Kita baca terlebih dahulu klaim yang mereka terakan di karton kemasannya ya. Jadi ini dikatakan face powder yang tidak merubah warna akhir makeup dengan tekstur yang ringan, halus, serta dilengkapi dengan light scattering particle dan pearl pigment yang dapat membantu menyamarkan garis-garis halus pada wajah, pori-pori, dan memberi hasil akhir tampilan makeup yang natural dan halus.
Kalau membaca dari klaim yang ada di kemasan kartonnya, yang dapat saya tangkap adalah produk ini merupakan finishing powder dengan hasil akhir yang sedikit memberi efek glowy. Sebelumnya saya tidak punya finishing powder yang bentuknya loose powder seperti ini yang memberikan efek glowing. Saya memakai dari Maybelline, ini adalah Maybelline Fit Me. Biasanya saya menggunakan finishing powder dari Maybelline ini untuk men-setting foundation saya. Sedangkan ini produk dari LT Pro ini saya rasa tidak tepat bila diperlakukan sama dengan produk dari Maybelline saya ini, karena dia ada efek glowingnya begitu. Jadi rasanya tidak cocok untuk saya gunakan sebagai setting powder untuk concealer. Kalau yang ini saya biasa menggunakan untuk setting powder concealer saya. Setting powder ini tidak ada varian warna, jadi hanya satu varian warna ini saja. Ini bila kita buka, ini penampakannya seperti ini. Tadi saya ini ada stikernya gitu, jadi udah saya kletek. Ini seperti ini. Ini adalah swatchnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Bisa kelihatan ya, tekstur dari powder ini sangat halus, sangat lembut. Ini kalau kita buat seperti ini, kita bisa rasakan di jari kita teksturnya sangat-sangat halus. Nah, ini secara swatch begini teman-teman bisa lihat ya, dia ada sedikit, bukan sedikit sih, dia memberikan efek glowing. Nah, ini kalau saya gerakkan tangan saya, bisa kelihatan ya, dia merefleksikan cahaya sehingga tampak glowing. Sebagaimana yang saya sebutkan di video saya dulu, waktu mereka kolaborasi pertama kali, bagi saya, penggemar highlighter, saya mau highlighter saya itu bisa memberikan efek glowing, bisa merefleksikan cahaya, tetapi saat orang melihat secara dekat di wajah kita, mereka tidak bisa menemukan partikel glitter atau apapun yang bisa menampilkan oh dia pakai makeup gitu ya. Jadi kalau kita kelihatan dari dekat begini seperti tidak ada pakai apa-apa. Itu yang akan saya gunakan untuk mengukur dua produk terbaru dari LT Pro dan Michelle Kwan ini. Nah, dari powdernya ini, finishing powdernya, saya sangat senang, saya suka dengan finishing powder ini. Ini di sini saya insert ya teman-teman saat saya mengaplikasikannya. Kita hanya perlu membaurkan tipis-tipis. Jadi saya hanya sedikit saja seperti ini di capnya dulu. Terus saya aplikasikan di kuas, baru dibaurkan tipis-tipis pada wajah. Ini teman-teman bisa lihat hasilnya memang bagus, bisa memberi efek glowing yang tidak terlalu mengkilat gitu ya, glowing tapi bukan mengkilat. Dan kalau saya lihat dari dekat, saya lihat di kaca gitu secara dekat, close up, itu saya tidak menemukan partikel glitter setelah saya mengaplikasikan finishing powder ini. Di sini di kemasan kartonnya tertulis membantu menyamarkan garis-garis halus pada wajah, pori-pori, dan memberi hasil akhir tampilan makeup yang natural dan halus. Kalau mengenai klaim ini saya nggak bisa lihat tuh, jadi garis-garis halus pada wajah, rasanya sih enggak ya, biasa aja, masih tetap sama. Terus pori-pori, kalau pori-pori mungkin ya sedikit-sedikit. Tadi kalau wilayah saya di sini pori-pori saya tuh agak besar. Jadi waktu saya aplikasikan finishing powder ini, dia ada efek blurringnya. Jadi mungkin karena pori-pori saya emang gede banget gitu ya. Jadi masih tetap kelihatan, cuman lebih blurring lah gitu ya setelah saya aplikasikan finish powder ini. Tapi untuk wilayah lainnya kayak sini rasanya ya biasa aja, sama aja. Finishing powder ini bentuknya loose, jadi bedak tabur ya. Saya tidak punya koleksi yang sama persis secara hasil atau efeknya. Kalau yang tadi Maybelline, judulnya sama-sama finishing powder, tapi efek yang dihasilkan itu berbeda. Ini lebih tepat untuk setting foundation. Kalau yang ini saya rasa bukan untuk setting foundation, tapi lebih kepada tampilan akhir. Nah, kalau hasil akhir yang seperti itu, koleksi saya walaupun tidak sama
bentuk loose powder saya punya dari Essence. Nah, ini adalah salah satu produk favorit saya dari Essence. Ini Essence Pure Nude Highlighter. Nah, ini biasa saya gunakan setelah saya selesai setting dengan powder dari Maybelline ini. Saya biasanya tambahkan, karena ini kan kasih hasil akhirnya matte ya. Jadi saya kan penggemar yang glowing. Setelah saya baurkan ini, biasanya wajah jadi tampak lebih matte. Nah, saya tetap mau efek glowing itu ada. Biasanya saya baurkan lagi, timpa lagi dengan ini. Produk highlighter ini dari Essence ini sangat-sangat bagus. Jadi kita aplikasikan itu sama sekali tidak ada terdeteksi glitter-glitter apapun. Ini swatchnya seperti ini. Nah, tadi ini di sini yang LT Pro. Ini saya sandingkan. Nah, ini coba saya tambahin lagi tadi yang LT Pro nya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini Essence, ini LT Pro. Jadi kalau dari secara swatch gini, Essence ini masih tetap lebih memberi efek glowing, sedikit lebih ketimbang LT Pro nih, teman-teman bisa lihat ya. Finishing powder dari LT Pro ini, walaupun bentuk taburan powdernya ini tampak seperti putih, tapi waktu kita aplikasikan, kita baurkan di wajah, dia itu melted atau disappear gitu di wajah kita. Jadi dia baur meresap ke wajah kita, jadi nggak kelihatan putih sama sekali. Dan betul kata klaim mereka, dia tidak merubah warna apapun pada makeup kita. Nah, sekarang untuk liquid highlighternya, saya pilih yang varian Dream. Ini seperti ini, kemasannya masih sama seperti yang lalu. Sebelum menggunakan produk liquid highlighter mereka, teman-teman wajib dikocok dulu ya. Kalau saya swatch seperti ini ya. Nah, kita coba baurkan. Kelihatan ya teman-teman, ini adalah warna Dream. Warna varian Dream ini pink yang sangat-sangat muda, nyaris pale, tapi nggak sampai pale, nggak sampai pucat, bukan pink pucat gitu ya. Kalau saya bandingkan dengan formula sebelumnya, menurut saya liquid highlighter ini ada improvement atau perbaikan. Jadi klaim mereka bahwa ini new formula benar menurut saya, karena yang sebelumnya itu cairannya itu sangat kental. Sebelumnya kita swatch dulu ya. Ini adalah yang sebelumnya, variannya namanya Aurora. Kelihatan ya teman-teman bedanya. Jadi yang sebelumnya itu cairannya, liquidnya itu lebih kental ketimbang yang new formula ini. Dan kalau teman-teman lihat atau ingat dari video saya sebelumnya, liquid highlighter yang kemarin itu saya kurang suka karena dia tetap kelihatan partikel-partikel apa ya, glitternya. Jadi kalau kita lihat dari dekat, dia kelihatan itu glitternya itu kelihatan tampak gitu ya. Sedangkan yang ini, yang baru ini, partikel glitternya itu sudah lebih micro, jadi tidak tampak lagi. Rasanya di sini pun teman-teman bisa lihat lah perbedaannya nih. Nih, dia kan kelihatannya glitternya. Yang baru ini benar-benar improvement, lebih halus. Jadi tidak ada partikel glitter yang kelihatan. Nah, ini teman-teman bisa lihat saya mengaplikasikan liquid highlighter tersebut. Jadi sedikit saja ya teman-teman, kita kocok dulu. Ini saya hanya 1 tetes untuk semua wilayah wajah saya. Nah, ini
Pertama di pipi sebelah sini, saya tetes 1 di punggung tangan, lalu dari situ saya ambil pakai jari untuk dibaurkan di wilayah pipi yang sini dulu. Nah, kita cukup tepuk-tepuk aja. Nah, seperti ini hasilnya ya, tuh. Begitu juga untuk pipi yang sebelah sini. Lalu kita aplikasikan di hidung, terus di ujung bibir, baru di tulang hidung. Ya cukup 1 tetes ya teman-teman, tidak perlu banyak-banyak. Setelah saya aplikasikan liquid highlighter tersebut, saya kembali aplikasikan di atasnya dari highlighter kit mereka yang nomor 01, yang ini. Ini saya baurkan di atasnya pakai kuas. Nah, teman-teman bisa lihat, cantik sekali hasilnya. Tipis saja, tipis, lalu dibaurkan. Nah, teman-teman bisa lihat ada sedikit flash pinknya dari highlighter ini. Jadi kalau kita bergerak di arah tertentu, itu kelihatan ada sedikit warna pink yang keluar. Hari ini seluruh wajah saya banyak menggunakan produk LT Pro dari highlighter kit ini. Ini lebih tepatnya disebut kalau menurut saya sih press glitter kali ya. Nah, waktu yang lalu saya kurang suka dengan ini press glitter ini, tapi tadi saya coba mengaplikasikan di mata saya di area lid ini. Sebelumnya saya pakai glitter glue. Sebelumnya saya pakai glitter glue ini dari NYX. Lalu saya tepuk-tepuk ringan warna yang ini di area lid saya, dan ini adalah hasilnya teman-teman. Menurut saya sangat cantik, glitternya jadi nempel nggak kemana-mana. Sedangkan untuk eyeshadow, hari ini saya pakai dari LT Pro yang kolaborasi dengan MU Egin. Yang ini juga saya review. Kalau teman-teman tertarik untuk mendengarkan review saya kasih linknya di sini. Jadi di area crease ini saya pakai warna yang ini. Kemudian di ujung mata saya pakai coklat gelap ini. Terus agak di atas crease sedikit saya baurkan ini untuk kasih efek blur. Baru kemudian saya pakai dari highlighter kit itu. Untuk lipstick saya juga pakai dari LT Pro. Ini adalah produk yang pertama kali saya review. LT Pro kolaborasi dengan Anas Yantar series Duo Lips. Jadi ini yang ada di bibir saya hari ini. Oh ya, tadi liquid highlighter ini juga saya campurkan dengan foundation. Hari ini saya menggunakan foundation dari LT Pro yang Aqua Boost ini, serum foundation. Rasanya video ini dengan video review antara Aqua Boost ini akan berdekatan launchingnya. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk mendengarkan opini saya mengenai produk ini, saya kasih juga linknya di sini. Jadi hari ini foundationnya adalah kolaborasi antara foundation dari LT Pro ini dengan highlighternya. Di hasilnya teman-teman bisa lihat di sini hasilnya sangat glowing, bagus banget. Jadi tidak ada partikel glitter yang kelihatan, tapi sangat reflect cahaya. Dari segi harga, produk finishing powder ini seingat saya dibanderol di harga 140-an. Nanti saya taruh di sini ya, saya lupa berapa harganya. Ini isinya ada 14 gram. Sedangkan produk Maybelline saya ini isinya ada 20 gram. Jadi ini agak sedikit ya dibandingkan ini. Sedangkan untuk hasil yang sama, saya bisa dapat dari Essence, walaupun berbeda jenisnya ya. Saya bisa dapat dari Essence Pure Nude Highlighter. Dan Pure Nude Highlighter ini harganya murah. Saya lupa juga sih berapa, cuma nanti saya mesti cek dulu, nanti saya kasih di sini harganya berapa. Tapi ini murah teman-teman. Untuk efek yang sama diberikan, tapi dengan harga yang murah. Hanya beda bentuk formatnya saja. Teman-teman mungkin bisa pilih ini kalau aksesnya deket gitu, atau aksesnya mudah gitu ya. Kalau teman-teman tahu di mana belinya. Kalau saya sih waktu itu PO. Tapi kalau nggak mau ribet-ribet nyari PO-PO-an atau apa gitu, ini menurut saya bagus. Saya tidak kecewa sama sekali. Hasilnya sangat-sangat cantik. Cuman ya itu tadi, kalau mau lebih murah ada opsi yang lain gitu. Sedangkan untuk liquid highlighternya,
Ini harganya 120.000 ya kalau saya nggak salah ingat. Saya nggak ada produknya sih sekarang ya, saya nggak tahu deh geletak di mana. Tapi saya punya yang Wet n Wild. Kalau teman-teman tahu yang diputer itu, yang pakai doe foot, saya punya itu highlighter dari Wet n Wild. Warnanya nggak sama persis sih. Yang Wet n Wild itu lebih pinkish ketimbang ini. Ini kan pinknya lebih pale gitu ya. Itu lebih murah gitu untuk hasil yang ya sedikit menyerupai. Jadi LT Pro membandrol ini di harga 120 something, itu menurut saya agak sedikit mahal. Nah, kesimpulan akhirnya, kolaborasi part kedua antara LT Pro dengan Michelle Kwan ini menurut saya merupakan sebuah improvement, kemajuan, karena dari sisi liquid highlighternya, formulanya memang lebih baru, teksturnya lebih baik ketimbang kolaborasi yang kemarin. Begitu juga dengan finishing powdernya, saya suka. Jadi dua produk yang saya pilih dari kolaborasi kali ini antara LT Pro dengan Michelle Kwan, menurut saya sangat puas. Saya senang dengan hasil yang ditampilkan. Nah, teman-teman bagaimana? Ada yang sudah mencoba produk kolaborasi antara LT Pro dengan Michelle Kwan ini? Mungkin kalau pengalaman teman-teman agak sedikit berbeda dengan saya, bisa menuliskan di kolom komentar pengalaman teman-teman, sehingga bisa menjadi tambahan referensi untuk teman-teman yang lain. Oke teman-teman, saya kira itu semua yang bisa saya sharing, saya bagikan dengan teman-teman semua mengenai LT Pro kolaborasi dengan Michelle Kwan. Saya harap bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk kasih like-nya, sharing dengan teman-teman yang lain, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi setiap kali saya upload video terbaru. Terima kasih banyak untuk waktu yang sudah teman-teman luangkan menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya.